warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Islam Nusantara Semarang. Kami sedang mengenyam pendidikan di semester 4. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah literasi matematika yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah. Kami di sini akan membahas mengenai studi kasus literasi matematika. Sebelum pada materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Ru'ul Makmun, yang kedua ada saya sendiri yaitu yang Hadiah, dan yang ketiga ada Mbak Irma Afifah Zanibah. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama akan diawali oleh Mbak Irma. Kepada Mbak Irma saya persilahkan. Pengertian literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang disampaikan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Lalu, menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan dan keputusan. Berikut adalah skor pencapaian PISA Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki ranking ke-64 dari 65 negara yang mengikuti PISA. Penilaian tersebut skor membaca sebanyak 396, skor matematika sebanyak 375, dan skor sains sebanyak 382. Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia menduduki ranking ke-69 dari 76 negara yang berpartisipasi dengan skor membaca 397, skor matematika 386, dan skor sains 403. Di tahun 2018, Indonesia menduduki ranking ke-73 dari 78 negara yang berpartisipasi dengan skor membaca 371, skor matematika 379, dan skor sains 396. Berikut adalah studi kasus yang pertama. Soalnya adalah tentukan nilai mutlak dari 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6. Jawaban siswa A memiliki hasil himpunan penyelesaian X lebih kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Analisis dari permasalahan tersebut adalah berdasarkan hasil dari jawaban siswa A dapat ditemukan permasalahan literasi matematika dalam penyelesaian pada soal pertidaksamaan nilai mutlak yang diberikan. Jelas diketahui bahwa siswa A belum sepenuhnya memahami konsep dasar dari operasi perhitungan. Siswa A salah dalam memahami nilai X1 sama dengan 1 karena terlalu berlaku operasi pembagian di mana negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif sehingga jawabannya salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan siswa A dalam menentukan nilai mutlak pada suatu pertidaksamaan belum tepat. Selanjutnya adalah studi kasus nomor 2. Soalnya adalah seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 70 meter x 90 meter pada dinah tersebut. Ukuran kantor 14 cm x 18 cm. Tentukan skala dinah tersebut. Jawaban dari siswa B mempunyai hasil 1:5000.
Analisis permasalahan dari studi kasus nomor 2. Dari hasil pekerjaan soal siswa B mengenai perbandingan yaitu skala, dapat disimpulkan bahwa siswa B mengalami permasalahan literasi matematika, yaitu kesalahan memahami konsep. Kesalahan seperti ini karena siswa belum mampu menguasai konsep perbandingan skala, sehingga jawaban siswa salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kesalahan konsep dialami siswa B yaitu yang pertama, kesalahan dalam mengenali hal-hal yang diketahui dalam soal. Seharusnya dicantumkan hal-hal yang diketahui sesuai dengan soal seperti halnya jarak yang sebenarnya memiliki satuan meter harus diubah ke satuan sentimeter. Namun, dalam pengerjaan soal tersebut, siswa B dapat menginterpretasikan rumus skala dengan tepat. Kesalahan yang kedua, siswa B mengalami kesalahan konsep dalam menemukan nilai akhir. Seharusnya untuk menemukan skala, jarak pada peta diisi dengan angka 14 cm dan atau 18 cm. Dan untuk jarak sebenarnya diisi dengan 7.000 cm dan atau 8.000 cm. Hasil dari perubahan 70 cm dan 80 cm ke satuan meter, lalu kemudian dapat dioperasikan untuk menemukan hasil akhir dari skala. Studi kasus 3, yaitu Pak Reval mendapat gaji sekitar 2.500.000 dan terkena pajak penghasilan sebesar 20%. Tentukan jumlah gaji yang diterima Pak Reval setelah terkena pajak. Dari jawaban siswa C menuliskan data yang diketahui terlebih dahulu, yaitu gaji awal sebesar 2.500.000 dan pajak sebesar 20%. Kemudian siswa C menjawab gaji setelah pajak sama dengan 100% dikurangi pajak per 100% dikali gaji sama dengan 100% dikurangi 20% per 100% dikali 2.500.000 sama dengan 80% per 100% dikali 2.500.000 menghasilkan 80 per 1 dikali 25.000 sama dengan 200.000. Kemudian studi kasus 4, NASA telah meluncurkan roket Falcon 9 ke luar angkasa yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Roket ini diluncurkan dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida dengan kapsul berbentuk peluru yang ramping, putih dan hitam di atas roket Falcon 9. Jika pada peluncuran roket ini tinggi di lambangan H meter, roket setelah T detik diluncurkan dinyatakan dengan H sama dengan XT min YT kuadrat. Tinggi roket setelah 3 detik adalah 45 meter dan tinggi setelah 4 detik adalah 64 meter. Tentukan tinggi roket setelah 10 detik. Kemudian jawaban siswa D yaitu menuliskan tentang data, yaitu tinggi roket setelah 3 detik adalah 45 menit dan tinggi setelah 4 detik adalah 64. Kemudian siswa D menjawab yaitu pada detik 3 sama dengan 45 dan detik 4 sama dengan 64. Kemudian 45 dikurangi 64 sama dengan 15 sama dengan 10 dikali 15 sama dengan 150. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesalahan adalah perihal salah, kekeliruan, kealpaan, sehingga jika kesalahan itu dihubungkan dengan objek dasar matematika, menurut Sujaji 2013, kesalahan yang dimaksud biasanya yaitu kesalahan fakta. Kesalahan fakta adalah kekeliruan dalam menuliskan konvensi-konvensi yang dinyatakan dengan simbol-simbol matematika. Yang kedua, kesalahan konsep, yaitu kekeliruan dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek yang
yang biasanya dimaksud dalam matematika yaitu berupa definisi. Yang ketiga, kesalahan operasi, yaitu kekeliruan dalam pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika dengan materi yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesalahan prinsip. Kesalahan ini merupakan kekeliruan dalam mengaitkan beberapa fakta atau beberapa konsep. Nah, adapun tips atau cara untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah. Yang pertama itu ada analisis informasi. Maksud dari analisis informasi yaitu meningkatkan kecakapan numerasi dalam pembelajaran di kelas dengan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, bagan, dan lainnya. Lalu diinterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memprediksi sesuatu, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah. Yang kedua, mengaitkannya dalam kehidupan nyata. Artinya, guru di sekolah juga dapat memberikan beberapa hal yang membutuhkan kemampuan numerasi anak. Misalnya, dalam berbelanja terdapat hitung-hitungan, dalam membangun rumah, membuka usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Cara yang ketiga yaitu memotivasi siswa untuk bertanya. Di sini peran guru sangat ditekankan yaitu untuk bisa mendorong atau memotivasi siswa untuk aktif bertanya ketika belajar, serta memberikan reaksi positif bagi siswa yang berani bertanya. Yang keempat, pemahaman konsep dan bukan menghafal. Artinya, siswa diajarkan pemahaman konsep dibandingkan menghafal. Guru bisa mengajarkan siswa menggunakan metode pemecahan masalah yang sering ada pada pembelajaran matematika dan numerasi. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu sering berlatih soal numerasi. Artinya, guru harus sering memberikan latihan soal numerasi beserta pembahasannya pada siswa. Dengan begitu, siswa dapat memahami berbagai soal numerasi dan cara menjawabnya. Nah, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus literasi matematika. Selanjutnya, saya akan menutup sesi materi pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan mudah-mudahan materi yang kelompok kami sampaikan bisa berguna untuk yang menyaksikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.